Oke, let's see apakah gue udah paham. Ini gue coba jelasin ya. Ini tuh materinya turunan. Nah, di PPT ini tuh halaman pertama awal-awal itu tuh intinya ngejelasin tentang konsep turunan tuh apa sih gitu. Kayak dari mana sih kita dapat konsep kayak nemuin konsep dari turunan ini, asalnya dari mana. Intinya tuh ini sebenarnya sama konsep turunan di SMP atau SMA dulu. Cuma ya itu kan masih basic kan. Sekarang udah di-upgrade. Dia tuh kalau di sini pakainya limit. Nah, intinya di halaman ini tuh cuma ngejelasin dari mana sih asal rumus ini. Nah, rumus ini itu tuh dapatnya dari kayak lim, terus selisih dari fx dan fc-nya ini dari sini dikurangin selisih dari x sama c-nya ini. Jadi selisih dari fungsi f dan c-nya ini sama selisih dari si x dan c-nya ini dibagi gitu. Intinya kayak gitu tuh kan. Selisih dari sini dibagi sini. Nah, selanjutnya tuh ada kayak materi kecepatan sesaat. Nah, ini tuh juga juga masih basic, masih kayak pengenalan apa sih itu materi konsep turunan. Intinya tuh di sini kayak ngejelasin tujuannya konsep turunan tuh buat apa. Salah satunya buat si kecepatan sesaat ini, karena kecepatan sesaat itu juga menggunakan konsep turunan kalau di sini. Nih kalau diperhatiin ini tuh sama rumusnya nih. Kurang lebih sama set. Jadi fungsi ketika posisinya dia tuh berubah dikurang posisi awalnya gitu. Kalau di sini kan juga posisi bawah dikurang posisi atas dikurang posisi bawah. Nih, lihat, ini kan turunnya ke sini. Berarti kan posisi keduanya dia di sini. Posisi yang atasnya gitu di sini. Posisi bawahnya tuh di sini kan. Jadi posisi atas dikurang posisi bawah dibagi H-nya itu kan berarti selisihnya kan. Nih, di sini selisihnya kan. Ini berarti H kan. Wait, ini udah ada tiba-tiba muncul. Hapus dulu. Nih, ini berarti H-nya kan. Nah, kalau mau dibandingin sama yang atas, sebenarnya ini tuh sama. Apa kayak konsepnya tuh sama dari sini gitu loh. Ini itu FC-nya. Nah, ini tuh FX-nya. Kenapa bisa kayak gitu? Oke, kita anggap FC-nya ini 10. Nah, ini di sini 10 nih. Di sini 18. Berarti FX-nya itu di sini 10 sama dengan 10, di sini tuh 18. Oke. Berarti ini kan selisihnya itu selisihnya berarti kan H kan. Kayak dari 10 yang tadinya FC ditambah H H-nya itu 8 ditambah 8 berarti kan di sini selisihnya 8 sama dengan 18, FX-nya jadi 18 gitu kan. Jadi basicnya sama. Kita tuh tinggal ngurangin posisi dia yang udah tinggi, posisi yang teratas gitulah istilahnya, dikurang sama posisi yang terbawah. Jadi 18 kurang itu dibagi sama H. Nah, H ini kan tadi selisih ini kan. Gitu. Jadi nanti ini didapetin nih. Tadi FC-nya itu jadi FH dikurang FC per H. H-nya itu dari mana? Selisihnya mereka ini. Selisih antara FC dan FC tambah H atau FX ini gitu. Jadi basically ini masih konsep yang sama kayak di atas, cuma digunakan di kecepatan sesaat gitu, di perubahan waktu atau di perubahan posisi gitu. Nah, selanjutnya itu masih materi tentang kecepatan. Kalau misalnya kecepatan itu kan V kan. Nah, udah tinggal V, lim dari kecepatan rata-rata. Kecepatannya pakai rumus yang tadi. Dan yang nantinya sama rumusnya sama yang ini. Ini Fx. Sorry. Gitu. Oke, basicnya ini tuh pengenalan materi tentang konsep. Kan at the end sama kan rumusnya sama ini gitu. Ini pasti udah ada belum ya? Oke.
Turunan pertama fungsi f di titik x sama dengan c, notasi definisinya sebagai berikut. Ini notasinya nih, seperti yang dari tadi udah dibahas. Nah, notasi lainnya bisa kayak gini. Ini bedanya sama turunan pas SMP atau SMA itu. Dia pakai rumusnya lim, jadi kayak ada beberapa step dulu untuk bisa dapetin turunannya. Kalau di sini ini kan fx-nya sama dengan 1/x. Nah, tentukan f aksen 3-nya. Nah, untuk nentuin f aksen 3, f aksen c gitu kan, f aksen c sama dengan kita cari dulu lim fx-nya. Lim x mendekati 3 dari fx sama dengan f3. Nih, yang c-nya kita ganti karena kan kita diminta untuk cari f aksen c-nya. Sama dengan fx-nya masih pakai yang sama, pakai fx ini 1/x dikurang. Kalau fx-nya udah ganti 3, tinggal ganti x-nya jadi 3, 1/3. Udah, ini x-nya juga x dikurangin c kan tadi. C-nya itu diganti jadi 3. Jadi tuh ini f aksen c gitu loh. Itu f aksen c gitu. Jadi yang ini juga f aksen c kan. Ini juga f aksen c kan. Ini fc di rumusnya. Nah, ini c gitu kan. Jadi yang diganti yang bagian kanan-kanan ini. Yang diganti bagian kanan-kanan ini deh gitu. Dibagi x min 3. Ini dari c ya tadi. Udah tinggal diselesaikan dan dapatlah limnya itu segini. Tuh. Nah, selanjutnya itu ada materi turunan sepihak. Nah, turunan sepihak ini yang nanti buat nentuin dia itu diferensiable, atau kalau diferensiable tuh artinya dia tuh mempunyai turunan gitu. Mempunyai turunan di titik yang diminta gitu, di titik C gitu misalnya. Atau enggak gitu. Kalau misalnya f min-nya sama f plus-nya itu sama, artinya dia punya diferensiable atau dia tuh punya turunan. Jadi kalau misalnya limit ini, kalau misalnya di turunan ini f min sama f plusnya, f kiri sama f kanan ini sama hasilnya, artinya dia tuh diferensiable. Nah, turunan tuh ada 2. Kenapa harus f min sama f plus? Kan kalau misalnya dari garis bilangan kan kayak gini ya. Ini tuh udah ada. Nih, garis bilangan kayak gini kan. 0. Nah, kalau turunan kiri itu tuh dari sini. Kurang dari. Bagian kurang dari. Kalau turunan kanan plus kan. Kalau plus ngarahnya ke kanan kan. Kanan itu plus kan, berarti dia itu lebih dari 0 misalnya, atau lebih dari titik C gitu misalnya. Nih, lebih dari titik C. Karena kan nanti yang akan diganti titik C, nggak harus 0 gitu kan. Misalnya C-nya diminta sama dengan 1 gitu. Oke, intinya kalau misalnya min itu artinya dia tuh pakainya yang kurang dari. Kalau dia plus artinya dia pakai yang lebih dari. Jadi lihat aja di sini, kalau turunan kanan artinya dia ke kanan, berarti kan lebih dari. Kalau ke kiri dia kurang dari gitu. Nah, ini buat tentuin dia itu diferensiable atau enggak. Nah, contohnya di sini. Wait, hapus dulu biar lebih paham. Nah, sesuai yang udah gue jelasin, kalau diferensiable itu kan artinya mempunyai turunan kan. Kita tuh mau ngecek dia tuh punya turunan atau enggak ketika posisinya dia itu di X sama dengan 1. Yang harus lo perhatikan lebih dulu adalah posisi X lebih dari sama dengan 1 itu tuh pakai persamaan yang mana. Kan ada 2 persamaan ya. Ini atau ini. Pakainya yang ini. Kenapa pakai itu? Karena dia diminta X-nya ini sama dengan 1. Nah, kalau misalnya ada soal kayak gini, X sama dengan 1 ini buat yang C ya. Jadi di sini buat posisi kanan ini, bukan yang FX depan ini. Jadi buat yang C, buat yang di kanan. Jadi kalau misalnya ada soal-soal kayak gini, yang diganti itu yang C-nya itu. Nih, disoalkan kayak gini kan. Nih, yang diganti yang C-nya ini. Jadi dia tuh F. X-nya itu si C itu maksudnya. Ini kan dimintanya X-nya sama dengan 1. Berarti kan di sini kan. Jadi ini kan artinya X-nya ini lebih dari 1 sama X-nya ini sama dengan 1. Gitu kan. Berarti kita pakai yang ini. Nah, ingat dulu buat gantiin si X-nya ketika posisinya sama dengan 1. Pertama, kita kerjain pakai F minus dulu. F kiri gitu kan. Kalau F kiri pakainya yang kurang dari. Ingat, kurang dari. Berarti lim X ketika posisinya 1 min
X mendekati gitu kan. Nah ini tulis dulu fx tetap fx, ingat kalau yang kiri sini tetap kayak gini, dikurang f dalam f ketika dia itu 1 nih, f ketika dia itu 1 dibagi x nya sama min 1. Satunya dari mana? Dari sini. Yang diganti yang di bagian kanan, ingat yang di c nya itu. Udah dari sini kita cari. Ini 1 minusnya boleh dihilangin, boleh ditulis juga, tapi kalau di sini sih dihilang-hilangin aja. Nah ini kan x pangkat 2 min x plus 3. Ini dari mana? Dari fx ini. Fx nya ini diganti. Ingat, ini kan dia minta f min, artinya f nya ke kiri, kurang dari. Fx nya ini diganti ketika fx nya itu kurang dari, berarti ini dong. Makanya kenapa dia pakai persamaan yang ini, x pangkat 2 min x plus 3. Nih posisinya. Dia pakai yang ini. Sama ketika f nya itu 1. Ketika f nya itu 1 berarti kan sama dengan kan, dia dimintanya sama dengan nih, berarti pakainya yang ini. Jadi ini pakainya yang atas, karena ketika fx nya itu minus, dikurang yang ini karena dia tuh x nya itu 1 gitu. Tahu ya asalnya dari mana? Kalau ini ditentuin, kalau ini depends on dia itu lagi nyari minus atau lagi cari plus, dia itu lagi cari turunan kiri atau turunan kanan. Kalau ini akan sama sesuai dengan permintaan soal gitu. Kita lanjutin dulu aja. Ini x pangkat 2 min x plus 3 dikurang 1 plus 2 akar 1 dibagi x nya tetap x, dikurang 1 tadi dapatnya dari ini ya. Udah, ini tinggal disederhanain aja. Dapatlah x pangkat 2 min x per x min 1. Biar bisa sama-sama dicoret, biar pernya itu bisa hilang, kita tinggal faktorin dia. Jadi x kali x min 1 per x min 1. Ini kan bisa sama-sama dicoret nih. Set. Jadi dia itu tinggal lim x mendekati 1 x. Ya udah. X ketika mendekati 1 dari x sama dengan 1. Jadi jawabannya ini 1. Sekarang kita cari ketika f kanannya. Kita cari f kanannya dulu. Wait a minute. Nah, cari f kanan. F kanan lim x-nya ketika satunya plus, karena kita pengen cari ketika posisinya dia tuh lebih dari satunya gitu kan. Nah, tadi yang bagian sini diganti sama dilihat dari keadaan ininya. Fx ketika posisinya plus atau ke kanan atau lebih dari, berarti dia pakai yang ini. Nih, lihat lebih dari di sini kan. Nah, pakai persamaan itu 1 plus 2 akar x dikurang ketika f-nya itu sama dengan 1. Pakainya persamaannya yang ini. Makanya dia kenapa pakainya sama-sama yang itu. Per x min 1. Dari sini sama, tinggal disederhanain lagi. Nah, ini kenapa bisa dapat kayak gini? Karena gini. Ini bagian sini anggap aja nggak ada dulu ya. Ini dari sini. Set. Lim x ketika 1 2 dikali akar x min 1. Nah, ini kalau dihasilin lagi kan jadi ini dikali ini 2 akar x, ini dikali ini kan min 2 gitu kan. Jadi ini intinya di faktorin aja gitu, biar bisa keluar gitu duanya, independen gitu jadinya. Anjay. Per, nah dia x min 1-nya ini, biar dia itu sama-sama yang di atas, biar itu sama-sama ini, biar sama-sama punya akar, pakai yang ini, apa namanya, akar x min 1 dikali akar x plus 1. Karena kan nanti akar kali akar hasilnya x kan. Jadi akar x dikali akar x hasilnya x. Dan seterusnya, tinggal buktiin sendiri deh gitu. Maksudnya adalah rumusnya supaya dimanipulasi bentuk gitu. Dari sini tinggal dicoret yang sama. Ini sama ini. Berarti dia cuma tinggal
lim X ketika mendekati 1 dari 2 per akar X plus 1 gitu kan. Udah tinggal selesain. Lim ketika akar X mendekati 1 berarti ini diganti 1 aja. Akar dari 1 tambah 1, akar dari 1 itu 1 ditambah 1, 2. Jadi 2 per 2. 2 per 2 berapa? 1. So, 1. 2 per 2 itu 1. Rumusnya dari situ. Nah, kalau di sini 2-nya tuh ditaruh di depan 5 aja langsung. Kenapa? Kalau misalnya dia tuh udah independen kayak gini, dia boleh ditaruh di sini. Gitu. Tapi kayak ngapain gitu kan? Ya boleh sih. Udah dari situ. Nah, ini kan sama nih kan. Hasilnya ketika F min sama F plus itu sama-sama 1. Jadi, F ini diferensiabel di X sama dengan 1. Karena hasilnya dia sama ketika posisinya turunan kiri sama turunan kanan. Berapa? F aksen satunya sama dengan 1. Cuma ada satu jawaban gitu. Dari sini semoga paham ya. Semoga gak belibet ya. Nah, kalau misalnya fungsinya ini diferensiabel di posisi yang diminta, misalnya kayak di sini ini di C, misalnya kayak di X-nya sama dengan 1. Nah, ini C ini maksudnya nih. Ini C gitu. Makanya yang diganti, kenapa diganti? Yang diganti itu yang bagian kanan gitu kan. Bagian C ini. Nah, kalau fungsinya ini diferensiabel di C kayak dia, artinya F-nya itu continue di C. Itu udah otomatis. Kalau misal F-nya diferensiabel, F-nya itu bakal continue. Jadi fungsi itu diferensiabel. Udah pasti fungsi itu continue gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Ini ada pembuktiannya nih. Rumusnya panjang, tapi kalau mau buktiin lo tinggal ikutin rumus ini aja gitu. Bla bla bla, terbuktilah bahwa kalau misalnya diferensiabel di C artinya dia continue juga di C. Tapi nggak berlaku sebaliknya. Jadi kalau misalnya F-nya ini ketahuan continue, belum tentu tuh F-nya itu diferensiabel. Nih, jika F continue di C, maka belum tentu F-nya itu diferensiabel. Jadi kalau dia diferensiabel udah pasti continue, tapi kalau dia continue belum pasti diferensiabel gitu. Kenapa kayak gitu? Nih ada contohnya. Untuk nentuin dia itu continue atau enggak, itu tuh pakai inian F. Nih, udah ada. Dia tuh ditentuin dari awal aja. Untuk nentuin ini, dia tuh ditentuin dari Fx. Jadi Fx-nya itu sama dengan Fc atau enggak gitu. Nah, Fc itu kan tadi ada 2 ya. Untuk fungsi yang ini kan ada 2. Ada ketika posisi dia F-nya itu min sama ketika F-nya itu plus. Gitu. Jadi kalau continue harus dapat semua ini. Jadi kalau Fx-nya itu sama-sama Fc, artinya dia itu continue gitu. Pembuktiannya kayak gini. Pertama kita cari Fx-nya dulu. Nih, gue udah tulis di sini tuh Fx. Jadi kalau misalnya Fx dari ini, berarti kan ini Fx sama dengan X gitu kan. Ketika X-nya itu di 0, berarti pakainya yang ini. Tuh. Berarti pakainya yang ini kan. Nih. Jadi fungsinya ketika Fx sama dengan X, kalau misalnya Fx-nya 0 ya X-nya itu 0 gitu kan. Ini buat si Fx-nya. Jawabannya 0. Sekarang buat si Fc-nya. Nih Fc-nya nih 2 nih. Ketika di posisinya itu dia di plus sama ketika posisinya dia di min. Lim dari X ketika posisi dia plus itu nih, kalau posisi dia plus berarti kan ini kan. Berarti pakainya X. Jadi lim X sama dengan ya 0. Gitu kan. Jadi X-nya ini ketika mendekati 0 ya 0. Tapi kalau yang min dia pakai yang ini. Jadi min X dia. Min X. Dia min X. Berarti kalau min X dia tinggal ganti nih. X-nya jadi 0. Min 0 ada nggak? Ya nggak ada, tulis aja 0. Jadi nih lim Fc-nya ini sama-sama 0. Ya kan? Ya udah. Dia
0. Nah, satu lagi, kita kan di sini baru ngecek ketika posisi dia itu lebih dari sama kurang dari, sama satu lagi nih ketika posisi dia sama dengan. Tapi ini masih di FC gitu. Oh enggak, ini tuh inian. Jadi ini FC-nya kan penulisan FC kan kayak gini kan. Jadi ininya FC sama dengan Fx gitu lah. F ketika 0 gitu kan. Jadi ini terbukti nih Fx-nya ini FC-nya ini sama-sama Fx. Nih, sama-sama 0. 0 sama 0 gitu kan. Jadi F ini continue di X sama dengan 0. Gitu. Nah, abis itu selidiki apa F terdiferensialkan di X sama dengan 0. Nah ini nih, kita pakai rumus yang lebih ini lagi. Ini kan kita mau cari yang pakai rumus diferensial tadi, pakai rumus yang FC bla 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 itu. Kalau ini cuma yang simple doang. Jadi kenapa nggak, kan mungkin bakal muncul pertanyaan, lah kan ini FC, sedangkan tadi kan cuma FC-nya doang yang dicari plus sama minusnya. Tapi kalau misalnya dia sama, dia terdiferensial gitu kan. Ini kan dia sama, berarti dia terdiferensial. Kalau misalnya dia sama dia sama, artinya kalau continue udah pasti diferensial dong. Oh nggak gitu, karena ini tuh yang dipakai cuma rumus dasarnya doang. Jadi kayak rumus ketika dia di Fx, jadi kalau misalnya dia plusnya itu dia pakai yang ini, kalau minus dia pakai ini. Dia nggak ada rumus yang Fx min c gitu, nggak ada Fc gitu kan, nggak ada. Dia tuh cuma yang simple aja, intinya Fx tapi pakai rumus yang Fc tadi gitu. Fx tapi ada turunan sepihaknya tadi, ada yang turunannya ke kanan, ada yang turunannya ke kiri gitu. Jadi ini sebenarnya nggak officially Fc tapi cuma minjem kayak turunan sepihaknya doang gitu loh. Nah kalau di sini yang cari dia tuh terdiferensial atau enggak, itu tuh pakai yang ada pengurangan ini loh, kayak selisih gitu. Udah di sini kayak cari kayak tadi biasa. Kalau misalnya ini kan turunan kiri kan, artinya yang kurang dari. Kalau kurang dari, ingat ini tuh berfungsi untuk yang bagian sini, bagian atas sini lah. Nih kalau kurang dari dia pakainya yang min x. Berarti di sini Fx-nya ini diganti jadi min x. Ya, nih gue pakai ini biar agak lebih jelas. Fx-nya ini sama dengan min x. Nah, F ketika posisinya dia sama dengan 0, berarti di sini dong. Nih, ketika posisinya dia x-nya sama dengan 0. Karena ada sama dengan ini. Berarti di sini kan, berarti x dia. Ini berarti min x, ini berarti x. Ya kan? Ini berarti x. Udah. Min x, di sini ada min, jangan lupa. Jadi min x, min dari x, x-nya itu udah pasti 0, x-nya itu 0 di sini. Jadi min x min 0 sama per x. Nih dari sini x min 0, karena kan c-nya itu 0 kan, ininya 0. Berarti sini 0, x dikurang 0 ya x. Min x min 0 per x. Min x min 0 ya udah min x plus per x. Min dibagi plus hasilnya min. X dibagi x 1. Jadi jawabannya warna lain. X-nya min 1 ketika dia itu turunan kiri, ketika dia itu F-nya min, F aksen min. Tapi kalau F aksen plus kita cari. Kalau F aksen plus berarti dia pakai yang ini, karena posisi dia ke kanan. F aksen plus berarti posisinya dia di kanan, dia itu turunan kanan, berarti dia lebih dari. Berarti Fx-nya diganti jadi x. Fx-nya diganti jadi x. F0-nya sama kayak yang ini, nggak berubah dia. Jadi x juga. X dikurang x sama dengan
Oh, X-nya ini diganti 0. Jadi X dikurang 0, karena ini kan udah ketahuan 0 ya kan. X dikurang 0 per, sama ini kayak tadi yang atas, per X. Jadi dia nggak ada minnya, X per X 1 plus 1. Beda dia, antara dia min, dia plus. Ada 2 nih fx-nya, berarti kan f aksen x-nya. Ketika f aksen x-nya di kiri, ketika f aksen x-nya min, dia hasilnya min 1. Ketika f aksen plusnya ketika f aksennya plus, dia tuh jadi 1. Beda kan? Maka dia tidak diferensiable. Karena nggak sama. Kalau diferensiable itu harus sama nih hasil dia keduanya. Jadi maka f tidak terdiferensiable di 0. Tapi dia continue di 0. Makanya kalau dia continue belum pasti diferensiable, tapi kalau diferensiable udah pasti continue gitu. Udah sih kayaknya kita tuh belum sampai sini deh, kayaknya belum bahas sampai sini. Tapi kalau misalnya mau cari ke sini pun dengan basic yang tadi di atas itu kita udah dapat, udah bisa sih. So, sampai sini dulu aja.